Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Hari ini bertepatan dengan kegiatan Edumi tanggal 11 Mei 2023 merupakan Hari Lupus Sedunia. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar apa itu lupus dan ada yang belum pernah mendengar itu lupus. Kalau yang generasi jadul mungkin kita ingat lupus itu ingat filmnya ya, film lupus. Tapi ini bukan tentang artis, bukan tentang film. Ini adalah tentang salah satu penyakit autoimun yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, Ibu Rahmi, terkait apa itu lupus, penyebabnya dan bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ikuti Edumi hari ini, edukasi mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dengan tema penyakit lupus dalam rangka memperingati Hari Lupus Sedunia. Kepada Bu Rahmi silahkan. Terima kasih kepada Ibu Happy. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat, hidayah serta kesehatan buat yang masih sakit, semoga segera sembuh. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita sanjungkan kepada uswah teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, hari ini adalah Hari Lupus Sedunia. Jadi dalam rangka memperingati Hari Lupus Sedunia, maka dari Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Metro akan memaparkan tentang apa sih itu lupus, tanda dan gejalanya seperti apa, dan penyebabnya itu apa. Sebelumnya, nama saya adalah Rahmi Dwi Harjanti. Saya bekerja di Bangsal, ruang penyakit dalam B. Mungkin ada yang kenal ya Bu? Ada yang pernah ketemu dengan saya? Nggak ada ya? Nggak ada yang dari penyakit dalam? Kayaknya sama Bapak ya? Kenal ya? Mungkin kenal muka ya Mak ya? Oke, mungkin di sini ada yang menderita lupus? Ada? Nggak ada ya? Baiklah, kalau nggak ada yang sudah tahu tentang lupus belum sebelumnya? Belum? Taunya lupus itu yang main film ada film lupus ya, yang suka makan permen karet. Masih ingat nggak Bu? Kalau ingat itu berarti zamannya adalah zaman dahulu. Tahun 1900-an. Kalau yang anak-anak muda mungkin nggak kenal tentang film lupus ya. Oke, baiklah. Jadi lupus itu adalah jenis penyakit autoimun yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh itu menyerang sel yang sehat. Jadi harusnya antibodi itu melawan kuman yang ada di dalam tubuh kita, tetapi dia malah menyerang tubuh kita sendiri. Jadi itu ya lupus. Kalau yang lebih ininya lagi, salah satu jenis penyakit autoimun, sifatnya itu kronis, nggak akut, kronis. Kemudian yang menimbulkan peradangan. Peradangannya itu bisa ada di ginjal, kemudian di sendi, di kulit, kemudian sampai ke otak. Seperti penyakit autoimun yang lainnya. Jadi itu tadi ya, harusnya kan kita punya antibodi. Antibodi itu harusnya melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi ini malah melawan kita sendiri gitu. Jadi di dalam terjadi pertempuran sendiri gitu ya Bu ya. Sehingga timbullah radang. Radangnya itu bisa ada di sendi, bisa ada di kulit, bisa ada di ginjal. Bisa juga sampai ke otak atau pembuluh darah. Next. Nah, ini tanda dan gejala dari lupus. Karena tadi ada peradangan,
ada peradangan di sendi, ada di kulit. Jadi dia menimbulkan gejalanya itu ada nyeri sendi, kemudian nyeri otot, ada ruam, ada demam, kemudian sensitif terhadap sinar matahari. Ada juga luka di mulutnya, jadi mulutnya itu kayak sariawan terus gitu. Kemudian matanya kering, air matanya itu sedikit sekali, sehingga matanya mudah banget sensitif. Kemudian mudah lelah. Jadi orang penderita lupus itu bentar-bentar lelah, jalan sedikit paling 100 meter dia lelah, seperti orang sakit jantung ya. Kalau jantung kan paling jalan 100 meter udah ngos-ngosan. Kalau ini dia lemes, mudah banget lemas. Kemudian ada juga yang timbul nyeri dada yang terus menerus. Kemudian ada sesak, ada sakit kepala yang terus menerus. Kalau dia sampai menyerang ke otak, dia disorientasi. Jadi lupa sama waktu, lupa sama tempat gitu ya. Tiba-tiba dia nggak sadar. Kemudian ada depresi, kejang, dan ada anemia. Next. Nah, kalau ini adalah macam-macam lupus. Jadi lupus itu ada 3. Sistem lupus erythematosus atau SLE, ini yang biasa terjadi, ini banyak sekali ya. Itu lupus yang diidap oleh masyarakat umum. Jadi dia menyerang serta organ tubuh mana saja yang tingkat gejalanya sangat ringan. Kemudian yang kedua, discoid lupus erythematosus. Pada dasarnya ini menyerang hanya pada kulit. Namun dampak yang ditimbulkan lupus ini menyerang beberapa jaringan dan organ tubuh yang lainnya. Sehingga ketika terkena paparan sinar matahari, kulitnya itu mudah kemerahan. Kemudian lupus yang disebabkan karena obat-obat tertentu. Kalau obat-obatannya itu biasanya klorpromazin, INH, itu biasanya bisa menimbulkan lupus. Tapi lupus karena obat-obatan ini, kalau seandainya konsumsi obatnya itu dihentikan, dia bisa sembuh. Next. Nah, ini faktor resiko penyebab penyakit lupus. Yang pertama, faktor hormon. Jadi lupus itu banyak diderita pada usia 15 sampai 40 tahun. Yang paling sering terdiagnosis. Jadi kalau masih kecil itu tidak kelihatan kalau sakit lupus. Paling timbul gejalanya itu sangat ringan sekali. Sehingga dia muncul bisa terdiagnosis di usia 15 sampai 40 tahun. Kemudian jenis kelamin. Kalau ini udah nggak bisa ini lagi ya Bu ya. Ternyata wanita itu lebih dominan terkena lupusnya daripada laki-laki. Jadi yang laki-laki bahagia ya Pak ya. Kemudian selanjutnya faktor genetik. Jadi kita adalah orang Asia. Jadi orang Asia dan Afrika itu lebih banyak terkena lupus. Kemudian riwayat keluarga. Jadi kalau seandainya di keluarganya ada yang menderita lupus, jadi ke bawahnya itu akan ada yang terkena lupus juga karena dia faktor genetik. Nah, kalau faktor lingkungan itu adalah merokok, kemudian sinar matahari dan infeksi virus. Nah, perokok itu kan biasanya yang merokok itu adalah laki-laki. Tapi merokoknya kan biasanya di khalayak umum atau kalau di rumah rokoknya di depan ibu-ibunya atau di depan anaknya. Jadi yang beresiko itu bukan hanya bapaknya yang rokok, yang ada di sekitar lingkungan itu bisa terkena asap rokok tersebut, beresiko untuk menderita lupus. Next. Nah, kalau seandainya kita ada gejala-gejala yang tadi yang saya sebutkan, ada nyeri otot, ruam di tubuh, kemudian nyeri sendi,
kemudian sensitif terhadap paparan sinar matahari, kita berobat aja ke dokter ya. Biasanya akan didiagnosis caranya dengan tes darah, tes urin, dan biopsi jaringan. Tes darahnya itu Bu, itu namanya anaprofil atau ANA-IF. Itu di sini belum ada. Biasanya darahnya kita ambil, kemudian kerjasama dengan Prodia. Adanya di laboratorium Prodia kalau di Metro ya Bu ya. Itu harganya terakhir kemarin 1,6. Jadi mahal ya Bu. Karena sampelnya itu dibawa ke Jakarta Bu. Di sini belum bisa mengerjakan. Dan itu tidak masuk ke BPJS. Jadi kasihan ya yang udah menderita, harus mengeluarkan uang banyak untuk pemeriksaan lab. Lanjut. Kemudian untuk pengobatan, nah sebenarnya lupus itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Hanya saja kita di sini akan untuk meningkatkan kualitas hidup dari penderitanya itu. Misalnya kalau gejalanya ada nyeri sendi, maka diobatin nyerinya. Kemudian biasanya ada pengobatan pakai kortikosteroid. Nah, ini biasanya kalau penderita lupus, kalau udah lama minum obat kortikosteroid itu, mukanya itu tembem, badannya gendut. Jadi biasanya dia malas untuk minum obat itu. Tapi kalau nggak minum obat itu, dia akan mengalami sakit sendinya, tulang, kemudian kulitnya itu mudah banget sensitif gitu ya. Jadi itu, kemudian yang paling penting adalah dia harus ada dukungan dari keluarga dan teman. Dan ini di sini kita sebenarnya sudah ada komunitas lupus. Itu ada grupnya ya Bu. Kalau seandainya ada teman yang belum, ada teman atau saudara yang sakit lupus belum masuk ke grup, nanti bisa dibantu untuk masuk ke dalam grup tersebut. Karena dengan adanya grup tersebut itu akan sharing. Antara penderita itu sharing, gimana sakit kamu, gimana rasanya gitu. Jadi seolah-olah ada kebersamaan, itu yang akan meningkatkan kualitas hidup si penderita lupus. Next. Nih, jadi sakit lupus itu sebenarnya bisa kita cegah. Ini dengan caranya ya, kita membatasi pemaparan sinar matahari. Jadi kalau keluar, namanya kita membatasi ya. Jadi usahakan untuk memakai baju yang lengan panjang, kemudian pakai yang panjang-panjang ya, untuk menutupi paparan dari sinar matahari. Kemudian menghindari stres. Ini yang paling penting. Kenapa tadi kebanyakan wanita yang banyak menderita lupus? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab nanti dapat door prize ya? Ada ya? Ada yang mau coba jawab? Kenapa wanita lebih banyak menderita lupus? Banyak pikiran. Ayo, jawab maju ke depan. Nanti dapat door prize. Ayo. Anda dari situ ya. Siapa yang mau jawab? Oh iya. Benar Pak. Jadi boleh Mbak door prize-nya dibagi. Sekarang gimana bapaknya bikin ibunya nggak stres? Sekarang tugas Anda bikin ibu nggak stres bagaimana? Jadi lagi ke bapak kan? Yes. Iya, nanti didebatin ya Bu ya. Jadi memang wanita itu cenderung lebih banyak stres daripada bapak-bapak. Kenapa coba Pak? Ada yang tahu Pak? Kok bapak-bapak itu jarang stres? Ya kalau bapak-bapak sih tanggung jawabnya nggak terlalu banyak gitu. Kalau ibu-ibu kan sudah tanggung jawab anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Kasih ampun Bu.
untuk bapak-bapak yang mengakui bahwa tanggung jawab ibu itu lebih banyak daripada bapak-bapak ya. Terima kasih, nanti dapat door prize ya Pak ya. Itu ya Bu ya. Kalau kita biar nggak stres, ibu-ibu itu biasanya kalau di kampung kan ada dasawisma ya, PKK, atau ada pengajian ya. Nah, ikut komunitas pengajian di situ Bu untuk menghindari stres. Setidaknya dengan adanya dasawisma, kemudian ibu-ibu pengajian itu bisa untuk curhat ya. Sebenarnya kan kalau wanita itu harus mengeluarkan kata-kata sampai 1000 kata ya dalam satu hari. Lebih bahkan katanya. Jadi kalau Bapak Bahrun, tidak mengeluarkan Siti Robia, kata-kata 1000 kata, dia akan stres. Bapak Yosef Si Hadi. Jadi itu ya Pak, bapak-bapak nanti tolong didengarkan kalau seandainya ibunya curhat. Jangan bosan mendengarkan curhatan ibu-ibu. Karena memang fitrahnya wanita itu harus mengeluarkan 1000 kata dalam satu hari. Bahkan katanya bisa lebih ya Pak ya. Bapak Bahrun. Kemudian Bapak Marsudi. pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu dengan makanan ya. Kalau kita saat ini banyak sekali makanan junk food ya. Ibu-ibu biasanya udah males masak, udahlah pesen GrabFood, udahlah KFC gitu. Padahal itu tidak baik untuk kesehatan. Minum soft drink, kebanyakan penyakit itu dari pola hidup kita ya. Kita males olahraga, mau kemana-mana naik motor, nggak mau jalan, udahlah naik motor aja gitu. Kemudian diet nutrisi tadi sudah, kemudian nah tadi ya manajemen stres tadi bisa dengan kalau ibu-ibu ikut pengajian, kalau bapak-bapak biasanya ada yasinan ya Pak ya, ikut yasinan gitu ya. Kemudian atau ada siskamling biasanya ya Pak ya. Itu bisa untuk mengelola stres kita. Istirahat yang cukup. Biasanya kalau sudah tua, istirahatnya itu mudah terganggu, mudah terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Itu karena ya kalau udah usia tua itu memang pola tidurnya itu susah ini ya terjaga. Maksudnya gini, pola tidurnya itu udah nggak tentu kalau sudah tua gitu. Beruntung masih muda. Kalau masih muda mau tidur kapan aja di mana saja bisa. Sambil duduk kayak gini aja bisa tidur gitu. Beruntung kan? Next. Nah, komplikasi dari penyakit lupus itu ada gangguan ginjal. Nah, tadi kan ada peradangan ginjal, maka ginjalnya akan terganggu. Ini bahkan bisa sampai gagal ginjal ya Bu ya, sampai cuci darah. Ini ada satu pasien kita yang sampai cuci darah. Tapi ada beberapa juga yang sudah mulai ginjalnya terkena, ada yang masih stadium 2, stadium 3 gitu ya. Kemudian pembuluh darahnya mudah terjadi peradangan pada pembuluh darah ya, atau yang namanya vaskulitis. Itu menyebabkan masalah perdarahan sehingga dia ada anemia, kurang Hb. Kemudian penyakit jantung. Tadi kan di depan ada keluhan nyeri dada terus menerus. Nah, itu ada peradangan pada jantung. Kemudian paru-paru. Jadi penderita lupus autoimun kan mudah sekali terkena infeksi dari luar. Jadi kalau sudah menderita lupus, sebaiknya dia benar-benar protek terhadap dirinya. Harus kalau keluar pakai masker gitu ya, supaya tidak terjadi infeksi paru-paru. Kemudian pada sistem syaraf gitu ya. Jadi ada pasien-pasien lupus itu yang sudah sampai ke otak. Nah, kalau sudah sampai ke otak ini yang susah sekali Bu untuk dia biasanya nggak sadar. Jadi susah sekali untuk bisa sadar lagi. Kalau sudah sampai ke otak ini ya ibaratnya ya sudahlah,
tinggal minta pertolongan dari Allah supaya dia bisa sadar. Lanjut. Nah, jadi itu pemaparan dari saya. Yang penting ketika kita sudah tahu di sekitar kita misalnya ada penderita lupus, pokoknya kita harus menggandeng dia ya, memberi dukungan kepada dia supaya dia tidak merasa sendiri, supaya dia kualitas hidupnya itu meningkat, dia bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Ya nggak cuma lupus aja sih, bisa penyakit yang lain juga. Mungkin itu dari saya. Tadi berarti yang dapat door prize ada 2 ya Mbak ya. Mau dapat door prize lagi tidak? Kalau mau dapat door prize lagi saya tanya ya. Pengertian lupus apa? Boleh? Bapak mau jawab? Mbak? Ada yang mau jawab? Mas saya mau jawab? Ibu mau jawab? Penyakit yang menyerang kekebalan tubuh, merusak jaringan-jaringan sel. Kita kasih aplaus buat ibunya. Kemudian tanda dan gejala dari lupus. Yuk sebelah sini kayaknya belum ada yang jawab. Mbak. Adanya ruam-ruam merah, gangguan nyeri dada, gangguan ruam, gangguan pada ginjal, anemia. Kita kasih aplaus untuk ibunya. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Sudah jelas semua ya insya Allah? Oke, kalau sudah jelas, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk Ibu dan Bapak semuanya. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan dan yang sehat semakin sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harmi yang telah menyampaikan materinya tentang lupus, panjang, lebar, dan lengkap ya Bapak Ibu. Jadi lupus itu tidak hanya film, tapi lupus adalah salah satu penyakit autoimun yang perlu kita waspadai dan deteksi sejak dini. Baik Bapak Ibu, jadi kalau ada gejalanya yang tadi sudah disebutkan, segera hubungi dokter untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan segera. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif. Ada cenderamata dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dari instalasi promosi kesehatan. Kita jumpa lagi di Rabu depan. Rabu depan kita akan memperingati Hari Jantung Sedunia. Materi akan disampaikan langsung oleh Dr. Nuka. Dr. Nuka, spesialis jantung. Hari Rabu depan tanggal 17 Mei 2023. Sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi di Edumi minggu depan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.